Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Izatul Mila NIM I1E024117 dari kelas C Pendidikan Jasmani Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Kali ini saya akan membahas mengenai apa sih kurikulum itu. Hal ini kita akan coba bedah dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Jadi, apa sih kurikulum itu? Bayangkan kurikulum itu seperti peta jalan atau panduan utama buat pendidikan. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita butuh peta kan? Nah, kurikulum itu petanya sekolah. Kurikulum menjelaskan apa saja yang dipelajari siswa, bagaimana cara guru mengajar, dan bagaimana cara menilai pemahaman siswa. Jadi, ini bukan cuma sekedar daftar mata pelajaran, tapi juga kerangka besar yang mengatur seluruh proses belajar mengajar. Kalau menurut pemahamanku, kurikulum itu adalah aturan main di sekolah. Ini yang menentukan kenapa sih kita belajar matematika, IPA, sejarah, dan lain sebagainya. Ini juga yang mengatur kenapa di kelas 10 kita belajar A, sementara di kelas 11 dan 12 kita belajar B dan C. Intinya, kurikulum itu yang membentuk pengalaman belajar kita dari awal sampai akhir. Selanjutnya, ada bahan-bahan pembentuk kurikulum. Yang pertama yaitu ada beberapa komponen penting yang saling berkaitan, mirip kayak bahan-bahan untuk membuat kue nih. Nah, yang pertama ada tujuan. Tujuan atau goals ini adalah bagian yang paling penting. Tujuan menjawab pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar ini? Dan siswa diharapkan jadi seperti apa setelah lulus? Misalnya, tujuannya mungkin untuk membuat siswa berpikir kritis atau kreatif. Yang kedua yaitu ada isi atau materi. Ini adalah apa yang akan diajarkan. Isi kurikulum mencangkup semua mata pelajaran, topik, dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, materi tentang fotosintesis dalam pelajaran biologi. Yang ketiga ada metode. Metode atau strategi ini adalah bagaimana cara materi itu diajarkan. Metode ini termasuk cara mengajar guru, misalnya ceramah, diskusi kelompok, ataupun proyek. Dan yang keempat yaitu ada evaluasi. Evaluasi ini adalah bagian untuk mengukur seberapa baik tujuan kurikulum tercapai. Evaluasi bisa berupa ujian harian, tugas, proyek akhir, atau ujian nasional. Tujuannya untuk melihat apakah siswa benar-benar memahami dan menguasai materi. Selanjutnya, kurikulum itu penting gak sih? Seberapa penting kurikulum itu? Kurikulum sangat penting karena ia adalah fondasi dan panduan utama dalam pendidikan. Tanpa kurikulum, sistem pendidikan akan berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Jadi, alasan kurikulum itu penting yang pertama, sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai peta jalan. Ia menetapkan secara spesifik apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana cara mengukur keberhasilan. Dengan adanya pedoman ini, semua pihak, baik guru, siswa, orang tua, dan sekolah memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan proses pendidikan. Kemudian yang kedua, memastikan standar pendidikan. Kurikulum memastikan adanya standar kualitas yang seragam. Setiap siswa, dimanapun mereka bersekolah dalam satu sistem kurikulum yang sama, akan menerima materi dan kualitas pendidikan yang setara. Hal ini penting untuk menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi yang sama dan siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Yang ketiga, menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan masa depan. Kurikulum yang baik dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan. Ia bukan hanya mengajarkan teori, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21, seperti halnya berpikir kritis dan memecahkan masalah, kolaborasi dan komunikasi, serta literasi digital dan kreativitas. Kurikulum yang relevan akan terus diperbarui agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, sehingga lulusan tidak tertinggal. Dan yang keempat yaitu membentuk karakter dan warga negara. Lebih dari sekedar pengetahuan akademis, kurikulum juga berperan penting dalam pembentukan karakter. Di dalamnya terkandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang bertujuan untuk menanamkan sikap baik, toleransi, dan rasa tanggung jawab.
Dengan demikian, kurikulum membantu menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya itu kurikulum yang dinamis untuk dunia yang berubah. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman. Kurikulum itu harus fleksibel dan dinamis, enggak boleh kaku. Kenapa? Karena dunia terus berubah. Dulu, mungkin kita hanya butuh keterampilan dasar seperti membaca dan menulis. Tapi sekarang, kita juga butuh keterampilan abad ke-21, seperti keterampilan digital, berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Kurikulum yang baik harus relevan, artinya harus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kalau kurikulumnya enggak diperbarui, kita bisa ketinggalan dan enggak siap menghadapi tantangan di masa depan. Makanya, kurikulum sering dievaluasi dan diperbarui agar tetap relevan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja kalau kamu mau belajar memasak nih. Nah, tujuannya itu bisa bikin nasi goreng yang enak. Isinya resep nasi goreng, termasuk bahan-bahan seperti nasi, bumbu, sayuran, dan telur. Untuk metodenya yaitu, kamu bisa melihat video tutorial di YouTube, bertanya pada orang tua, atau mencoba-coba sendiri di dapur. Nah, untuk evaluasinya, kamu meminta teman-temanmu untuk mencoba nasi goreng buatanmu dan memberikan penilaian. Contoh lain dalam konteks sekolah ini sama saja dengan tujuannya siswa bisa menulis teks deskripsi yang baik. Nah, untuk isinya, materi tentang struktur teks deskripsi, pilihan kata, dan contoh-contoh teks. Untuk metodenya, guru memberikan contoh, meminta siswa untuk mengamati opsi di sekitar dan membuat draft tulisan. Dan untuk evaluasinya, guru menilai tulisan siswa berdasarkan rubrik yang sudah ditentukan. Nah, jadi begitu penjelasan sederhana tentang kurikulum. Semoga sekarang kalian jadi lebih paham ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.